Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Part yang ke-10 nih teman-teman. Permainan catur terbaik dunia yang tercatat di FIDE Record dan dimenangkan oleh Hitam. Dan partai pertama ini dimainkan oleh Mikhail Botvinnik melawan Alexander Kotov di Groningen pada tahun 1946. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. E6, kuda C3 dan gajah ke B4. Nimzo Indian dimulai. A3 dan di sini gajah memukul cek. Dipukul oleh pion D5. Mengajak pertukaran di sini diterima oleh putih. Dipukul oleh pion dan gajah ke G5. C5 dibalas oleh hitam. Jika di sini teman-teman diterima tawaran pion itu dengan dipukul oleh putih, maka hitam akan rokade menteri ke D4 misalnya untuk mengincar agar rusak pertahanan dari hitam. Akan datang kuda ke C6 dengan mengancam terlebih dahulu menteri. Dipukul misalnya, maka di sini kuda memukul menteri. Tentu dari putih wajib memukul menteri teman-teman. Setelah dipukul, maka unggul kualitaslah dari hitam. D1 atau kemanapun, maka akan datang benteng yang akan diambil. Gajah misalnya mau lari dan balik mengancam, cukup digeser benteng ke 8. Kembali ke posisi di saat C5 langkah brilian dari Mikhail Botvinnik. F3 dibalas oleh putih. H6 dan dipukul oleh gajah. Dilanjutkan dengan menteri memukul gajah dan E3. Rokade, kuda ke E2. Dilanjutkan dengan benteng ke 8. Raja ke F2. Putih memilih untuk tidak rokade. Dibalas dengan menteri ke E7 dengan tetap menekan pion E3, menteri ke D2. Kuda ke D7. Kuda ke F4. Kuda F6, gajah D3, gajah D7, H3, menteri ke D6 di sini, benteng H ke B1. Diam-diam dari putih melirik pion yang di B7. B6, gajah ke F1, benteng ke E7, A4, benteng ke E8. Tentu di sini menambah tekanan pion E3. Dibalas dengan benteng ke E1 oleh putih. C4, G4, G5. Perhatikan teman-teman. Di saat G5 ini, jika salah sedikit lari kuda, maka tambah hancur. Misal dia ke G2 teman-teman, akan datang menteri ke H2. Tentu tekanan ini susah untuk dilepas. Akan dilanjutkan benteng ke A2 misalnya untuk menambah pertahanan, maka di sini menteri memukul pion. C1, menteri ke H2. Intinya dari putih tertekan dalam konteks tidak bisa kemana-mana rajanya teman-teman. Kembali ke posisi di saat G5, langkah partai kuda ternyata ke E2 teman-teman. Langsung dipukul pion, mengajak pertukaran menteri tentunya di sini. Kuda G3 dibalas oleh putih dan menteri memukul kuda sekaligus cek. Langkah brilian dari Botvinnik tentu merupakan langkah paksa, dan ini tentu harus dimakan teman-teman, karena tidak ada jalan untuk raja. Setelah dimakan langsung datang cek, dan di partai teman-teman langsung menyerah dari putih karena menteri harus hilang, sementara kuda cek tidak bisa dipukul. Langkah terbaik hanya raja G2, tetap akan hilang. Terjadi pertukaran pun dipukul, sementara dari hitam sudah unggul satu perwira teman-teman. Makanya di posisi kuda cek langsung menyerah dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Jubovic dan hitam dipegang oleh
Alexander Belevsky di Olimpiade pada tahun 1984. Dimulai dari E4, E6, D4, D5. Pertahanan Prancis varian Winauer dimainkan di partai ini. Kuda C3, gajah ke B4, E5, C5 langsung. A3, langsung dipukul cek. Dipukul oleh pion, kuda ke E7, menteri G4, menteri C7. Sengaja dibiarkan pion yang di G7 ini tentunya teman-teman, untuk membuka serangan ke arah sayap raja tentunya. Diterima oleh putih. Dan benteng G8. Menteri mukul pion dan pion kali pion. Setelah pion kali pion teman-teman, tentu di sini ada ancaman cek dengan memukul pion C3. Langkah partai dari putih memilih melindungi pion dengan kuda ke E2. Kuda ke C6 dibalas dengan F4. Pion kali pion, dan di sini H4. Gajah ke D7, benteng ke H3. Tentu di sini berniat untuk diadu teman-teman. Langsung rokade dari hitam dan membiarkan pion F7 tentunya. Di sini benteng langsung memukul pion C3 teman-teman. Kuda ke F5. Dibalas dengan menteri ke H5. Dia tidak berani memukul pion yang di F7. D4 dan dibalas dengan benteng ke D3. Kuda ke E7. Gajah ke B2 dengan tetap menekan pion yang di D4 tentunya. Dan di sini kuda ke D5 teman-teman. Membiarkan pion itu. Tapi kalau dari putih salah memainkan dengan memukul pion, misalnya kuda memukul, akan terjadi seperti ini langkahnya, dengan ancaman benteng dan menteri. Kalaupun benteng C3, tentu menteri yang hilang, karena akan dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul cek, unggul satu perwira tentunya dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D5. Langkah partai benteng ke C1. Dilanjutkan dengan kuda gajah C6 dan G3. Benteng ke A8. Menteri G4 dan menteri cek ke A5. Pilihannya boleh ditutup teman-teman, tapi akan terjadi pertukaran. Langkah partai raja lari ke F2 dan kuda ke E3. Setelah diancam menteri ini teman-teman, menteri lari ke H3, menteri ke D5 dengan target cek di F3 tentunya. Kuda di sini sedikit mengancam dan akhirnya dia dipukulkan ke pion D4 teman-teman. Diterima dengan dipukul kuda ini. Tentu di sini boleh dari putih memukul kuda dengan benteng atau dengan gajah. Langkah partai dari putih teman-teman, di langkah polemik yang serba salah ini, dia memilih memukul kuda dengan raja, karena tahu ketika dengan benteng akan ada ancaman checkmate. Menteri cek F3 dan raja ke D2 lagi. Dibalas dengan menteri F2, boleh ditutup tapi tetap dipukul raja ke C3. Datang langsung benteng ke D5 untuk persiapan cek tentunya. Dan benteng memukul kuda teman-teman. Langkah putus asa ini dilakukan karena tekanan semakin besar ketika tidak dibuang kuda tersebut. Ternyata dari hitam memukul dengan benteng teman-teman. Gajah ke D3 dan dibalas benteng ke D8. Menambah tekanan di sini. Tapi masih ada kesempatan dari putih untuk mengadu menteri untuk mengurangi tekanan tersebut teman-teman. Langkah partai dia malah H5. Benteng ke D5, persiapan untuk cek tentunya. A4
dan dibalas dengan benteng cek C5, B3 raja. Di sini langsung gajah cek ke D5 teman-teman. Pilihannya sangat sedikit langkah, hanya ke B4 atau ke A3. Langkah partai dilari ke A3, langsung dipukul cek. Dan ini langkah yang harus dipukul teman-teman. Dibalas dengan pion memukul benteng dan benteng kali benteng. Setelah benteng kali benteng teman-teman, dari putih menyerah. Kenapa kok menyerah? Kan ini kan bisa menjadi imbang. Masalahnya teman-teman, ketika dipukul benteng ini harus dengan langkah emat, langkah berikutnya. Makanya di posisi ini langsung menyerah dari putih. Coba kita praktekkan jika dipukul oleh gajah. Akan datang cek. B4 langkah satu-satunya dikejar ke B3. C5, maka di sini langsung checkmate teman-teman. Makanya dengan dipukulnya benteng yang di C1 langsung menyerah dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini teman-teman, putih dipegang oleh Ben Larsen, hitam dipegang oleh Boris Spassky di USR World Championship pada tahun 1974. Larsen di sini memainkan dengan favoritnya, yaitu pembukaan B3. Dijawab dengan E5 oleh Spassky, gajah B2 dan kuda C6. Dari beberapa partai teman-teman, ketika Larsen memainkan pembukaan ini jarang kalah, tapi tidak kali ini karena lawannya super power juga. Simpat dibalas oleh Larsen, kuda ke F6, kuda F3, E4. Kuda ke D4 di sini, balik mengadu dan gajah C5. Dibalas dengan kuda kali kuda, dipukul oleh pion E3. Gajah ke F5, dibalas menteri C2 dan menteri ke E7. Dilanjutkan dengan gajah ke E2, langsung rokade panjang dari Spassky. F4. Tentu di sini agar dipotong secara empasan, maunya dari Ben Larsen karena dia akan mendapatkan gajah terang dari hitam. Tapi langkah itu dibalas dengan kuda G4 oleh Spassky, G3, dan dilanjutkan dengan H5, H3, H4. Langkah yang sedikit menggelitik di sini teman-teman, karena membiarkan pion mengancam kuda. Hanya ditukar dengan pion, bukan? Baik. Langkah partai dari Ben Larsen langsung menerima tawaran itu dengan memukul pion terlebih dahulu. Memukul kuda terlebih dahulu. Tapi dari Spassky teman-teman, dia memukul pion malah. Perhatikan peraduan benteng yang sekilas tetap rugi dari hitam. Jika di sini teman-teman, yang jadi masalah ketika benteng ini memukul benteng, maka akan terjadi benteng kali benteng, sekaligus ada ancaman cek. Dan jika di sini kuda C3 atau misalnya pion malah memukul gajah, tentu lebih parah. Gajah ke F1, G2, promosi menteri yang tidak bisa dibendung. Kalaupun di sini D4, promosi sekaligus cek. Tentu di sini ancaman checkmate. Ke D2, cukup ke E1, langsung checkmate. Atau di posisi di saat benteng kali benteng ini misalnya, dia kuda C3, maka akan datang benteng cek yang mengharuskan ditutup dengan gajah. F1, G4, kuda K2 misalnya, G2, yang mengharuskan promosi menteri ini tidak bisa dihindari teman-teman. Kalaupun di sini tetap memaksa rokade, maka akan unggul perwira dari hitam, sekaligus dia harus kehilangan menteri. Karena ini wajib ditutup dan masih dipukul
kuda terlebih dahulu. Sementara dia dipaksa untuk memukul benteng. Setelah dipukul benteng, mustahil untuk dilanjutkan. Kembali ke posisi di saat pion ini memukul kuda dan pion kali pion, teman-teman. Langkah partai dari putih memilih benteng G1 karena dia tahu efek domino yang akan dihasilkan ketika dia paksa atau dengan rakus melahap semua perwira dari hitam. Benteng di sini ke H1 malah diberikan, teman-teman. Akhirnya diterima. Langkah apa ini yang dimainkan oleh Spassky? Tentu seperti itu pemikiran dari putih, teman-teman. G2. Setelah diancam, tentu dia dipaksa bergeser. Kalau dia bergeser lari ke H2, tentu tidak bisa dihindari promosi. Dia dipaksa untuk menjaga pion agar tidak promosi. Jika di sini benteng ke G1, teman-teman, masalahnya akan datang cek ke H4, D1, maka akan datang H1, menteri C1 misalnya. Karena tidak bisa dihindari langkah mat, maka tetap akan dipukul. Sementara kalaupun dia lari, akan dipukul cek. Dipukul oleh gajah atau raja, promosi menteri. Nantinya yang tidak bisa dibendung. B4 sekalipun hanya gajah ke I7. Tapi untuk promosi menteri tidak bisa dihindari. Tetap dia akan promosikan menteri, teman-teman. Baik, kembali posisi ketika G2 ini mengancam benteng. Langkah partai ternyata benteng ke F1, teman-teman. Akhirnya dia memberikan bentengnya tersebut. Langsung datang menteri ke H4 cek. Dan jika ditutup, maka langkah promosi menteri lagi-lagi. Langkah partai, teman-teman. Di posisi ini raja ke D1. Dan datang pion memukul sekaligus promosi. Dipukul oleh gajah ataupun menghindar sekalipun ini tidak bisa. Di partai, teman-teman, dari putih, Ben Larsen langsung menyerah. Kok menyerah? Ini masih sulit atau masih seru. Baik, langkah terbaik di sini, teman-teman, hanya memukul menteri. Kenapa dia menyerah? Karena langsung datang cek. Ini hanya bisa lari ke C1 tentunya. Karena kalau ditutup, datang cek menteri ke H1. Misalnya dia tadi ditutup, teman-teman, maka datang cek ke H1. Dan ini checkmate. Jadi di saat posisi ini memang langkah terbaik dia harus menghindar ke C1. Dan masalahnya juga datang checkmate. Satu-satunya hanya bisa ditutup dengan menteri, dan itu pun tetap checkmate. Makanya di posisi ini, teman-teman, dari putih langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Emanuel Lasker. Sang mantan juara dunia tersebut, teman-teman, berhadapan dengan Joseph Henry di London pada tahun 1899. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, D6. Pembukaan Ruy Lopez varian Stenit dimulai. D4 dan gajah D7. D5, kuda ke B8. Gajah D3, gajah ke E7, kuda langsung ke C3. Kuda ke F6. Kuda ke E2, C6. Setelah mengajak pertukaran, dari putih memilih untuk C4. Artinya tidak ingin menggeser sedikit pun dari pion ini. Kuda ke-6 dibalas oleh hitam dan kuda ke G3. Memperkuat pertahanan tentunya dari putih, teman-teman. Kuda C5 dan gajah ke C2. B5 dibalas dengan B4. Kuda lari ke B7. Dan pion kali pion. Dipukul oleh gajah dan pion kali pion. Dipukul oleh gajah. Tentu di sini dari putih diblok untuk rokade. 4 dibalas dengan gajah ke D7.
karena tahu ketika dia harus lari ke C4 pasti diadu oleh putih. Makanya dari hitam menghindar duluan. Langsung di sini rokade dari putih teman-teman. G6 dibalas dengan H3, H5, gajah ke E3, A5, B5 dan benteng ke C8. Benteng ke C1, kuda C5 dan kuda ke D2. H4 langsung, kuda ke E2, G5 dan gajah di sini memukul pion karena dirasa ini pion nganggur teman-teman. Benteng G8 lagi-lagi membiarkan pion itu dimakan oleh gajah dan akhirnya diterima tawaran itu. Setelah dipukul teman-teman, malah di sini datang gajah memukul pion H3. Tentu langkah ini tidak bisa dipukul karena terpin oleh benteng raja. Gajah G3. Dan ini teman-teman langsung ditarik mundur lagi oleh hitam. Benteng ke E1, kuda G4. Sementara pertahanan dari putih sudah terbongkar teman-teman. Dan jika kuda ini diancam, tentu ancamannya adalah menteri. Kuda ke F1 di sini untuk menghalangi langkah kuda. Dan dibalas dengan gajah G5. Benteng ke B1. Benteng ke H8. Kuda C3 dan dibalas dengan gajah ke F4. Mengajak pertukaran di sini, tapi dibalas dengan kuda D5. Dia menolak untuk bertukar, tapi di sisi lain hitam dipaksa untuk memukul gajah tersebut. Dibalas dengan menteri G5. Tentu di sini kalau tidak dipukul akan bergeser menteri ke H5 tentunya teman-teman. F3 dibalas oleh putih. Datang benteng cek ke H1. Tentu di sini dibuang begitu saja teman-teman. Dan ini juga merupakan langkah paksa diterima oleh putih. Datang di sini gajah dipukul dan langsung datang kuda yang mukul G3. Kuda ke F2 cek. Langkah yang tidak dihitung atau di luar hitungan. Mungkin dikiranya dari putih bahwa tadi langkah jauh dari skakmat, padahal menjadi menteri yang hilang. Masih dilanjutkan bergeser ke G1 karena berpikir masih imbang atau masih bisa melawan, dan dipukul menteri. Jika dalam kuda ini memukul menteri, salah dia menjawab teman-teman. Karena di sisi lain ada ancaman kuda juga yang nganggur. Kalau misalnya benteng yang mukul, maka tentu kuda ini harus hilang juga. Kalaupun kuda ini ke E3, maka akan datang raja ke D7. Tentu tidak akan membiarkan celah sedikit pun. Kembali ke posisi di saat kuda ini memukul menteri, langkah partai kuda ke F5. Dia dengan ancaman cek dan akan menggarpu benteng tentunya. Akhirnya di sini dipukul. Setelah dipukul oleh pion, menteri ke D2. Bertujuan untuk melindungi kuda, tapi tahu bahwa tujuan ini pasti dipukul teman-teman, tapi akan kembali. Ketika dipukul oleh gajah, maka kuda yang di D5 harus hilang walaupun dia cek terlebih dahulu teman-teman. Langkah partai dipukul oleh benteng teman-teman. Maka di sini gajah yang dipukul. Benteng ke C1 balik mengancam untuk menggiring agar terjadi cek nantinya oleh kuda. Dipukul pion F5 oleh hitam menghalangi kemungkinan cek. Kuda ke B6 masih dilanjutkan dan benteng ke D8. Kuda C4 dengan target skak menteri di sini. Kuda B7. Kuda ke E3, menteri ke F4. Raja ke F2 dibalas dengan menteri mukul pion. Kalau tidak menyerah, tetap akan digunduli semua nih teman-teman. Benteng ke C7, kuda C5.
dibalas dengan benteng ke H1 dengan ancaman checkmate tentunya. Dan di sini benteng ke D7. Tentu di sini untuk memblok langkah kemungkinan. Masih bagus sebenarnya langkah dari putih nih teman-teman. Tapi masalahnya tetap tidak mat. Kalaupun dia di sini memblok terlebih dahulu langkah raja dengan ancaman tetap checkmate misalnya, maka tetap akan dipukul terlebih dahulu. Tidak ada kemungkinan checkmate di sini teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng D7. Langkah partai dicek terlebih dahulu ke C8 dan raja ke E7. Benteng ke H8 dan menteri ke D4. Di partai teman-teman, di posisi ini langsung menyerah. Karena harapan satu-satunya dari putih akan mengangkat kuda. Sementara kuda sekarang sudah terpin. Langkah terbaik misalnya dia cek ke E8, cukup dia ke F6. Ke H6, maka dia G7. Tidak bisa lagi cek, kecuali mau diberikan. Makanya di posisi menteri ke D4 dengan mengepin kuda langsung menyerah dari putih teman-teman. Emanuel Lasker langsung bicik kepala. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai ini teman-teman, Laszlo Sabo yang megang buah putih dan Gligorik megang buah hitam di Lixingmen pada tahun 1976. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, G6, G3 dan gajah G7, gajah G2 langsung rokade. King Indian Defend dimulai, varian Fianchetto itu teman-teman. Kuda F3 dan D6, rokade dari putih, C5, D5 dan kuda ke-6, kuda C3 dan kuda ke C7. Gajah ke F4, B5 langsung. Mengajak pertukaran, diterima. Tapi tidak dipukul oleh kuda teman-teman. Karena pasti kalah. Di partai teman-teman, benteng ke B8 dibalas oleh hitam. Menteri D2 dan sekarang baru dipukul. Gajah ke H6 dengan mengajak pertukaran kuda kali kuda dan dipukul oleh pion. Menteri ke A5 di sini dibalas dengan gajah kali gajah, dipukul oleh raja, kuda ke A4. Dilanjutkan menteri ke A3, E4 dan benteng ke B2. Tekanan dari sayap menteri yang harus menunda serangan dari putih ini teman-teman. Dia menggeser ke C1, balik mengepin. Dan dilanjutkan dengan gajah ke-6. Sekilas di sini agak tersudut posisi dari hitam teman-teman, karena bentengnya terpin. Benteng ke E1 dibalas oleh putih. Benteng ke B8. Dilanjutkan dengan E5. Pion kali pion dan D6. Di sini E6 teman-teman. Artinya dari hitam membiarkan pion itu lolos karena dikhawatirkan gajah akan masuk. Benteng memukul pion, datang gajah ke D3. Tentu di sini mengajak pertukaran yang mengharuskan dia kehilangan menteri karena sudah tahu arahnya benteng yang akan disusul ke B1 teman-teman. Maka dijawab oleh putih sudah dengan jawaban yang sangat benar. Benteng ditarik mundur ke E1 lagi. C4 mengunci kemungkinan pergerakan dari putih teman-teman. Menteri ke F4 di sini melepaskan diri dari mengepin benteng yang di B2. Menteri C5 dengan ancaman pion F2 tentunya. H3 dibalas dengan B6 benteng. Benteng ini langsung ke E5 teman-teman, mengancam menteri. Dan menteri memukul pion. Tentu di sini bisa mengajak peraduan teman-teman. Kuda ke F3. Kuda ke D7. Setelah terancam benteng ini teman-teman,
Akhirnya dia ke A5 dengan memaksa pertukaran. Diterima. Dipukul oleh pion A6. Ancaman tersebut tidak jadi. Sementara dari putih semakin tertinggal pion, teman-teman. Kuda ke D4. Dibalas dengan kuda ke F6. Gajah ke F3, gajah ke B1. Benteng ke 4. Dengan melirik pion tentunya. Kuda ke D5. Tentu di sini membiarkan pion dimakan oleh benteng. Tapi dengan maksud sama-sama akan memukul, teman-teman. Tapi dari putih tahu bahwa dampaknya kuda ini sangat bahaya. Dia memilih memukul kuda. Dipukul oleh pion, raja G2, benteng D2. Dibalas dengan benteng ke A5. Setelah diancam, gajah langsung cek. Tidak bisa ditutup karena pion terpin. Raja G3, benteng ke D3. Dilanjutkan dengan F3 di sini. Sekarang boleh ditutup, teman-teman. Baru benteng memukul pion. Dibalas dengan raja G4. Yang jika tidak bergeser gajah tentu akan dipukul. Tapi langkah dari hitam, teman-teman, langsung H5 cek. G5 dibalas oleh putih dan di sini dipukul pion. Benteng ke C5. Datang di sini, teman-teman. F6 cek. Yang dipaksa raja harus mundur. Inilah detik-detik dari putih menyerah. Raja ke H4, datang gajah G2. Ancaman checkmate dan tidak bisa dilindungi, teman-teman. Walaupun dia jalan apa, langkah mat ini mengharuskan korban dan itu pun tetap ada ancaman checkmate. Makanya di partai dari putih langsung menyerah, teman-teman. Kalaupun dia cek ke C7, cukup H6 dan dia tidak bisa lagi untuk membela, walaupun dia harus korban perwira, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir, teman-teman, Sigbert Taras megang buah putih dan Emanuel Lasker megang buah hitam. Di World Cup Championship 1908. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah B5, kuda F6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. Dilanjutkan dengan rokade dari putih terlebih dahulu untuk mengamankan ketika dia mengambil pion dan memukul kuda. Dibalas dengan D6 oleh hitam. D4, gajah ke D7. Dilanjutkan dengan kuda C3, gajah ke E7 dan benteng ke E1. Di sini langsung dipukul pion yang di D4. Dipukul oleh kuda dan dipukul oleh kuda. Mengajak pertukaran tentunya. Dipukul oleh menteri dan gajah dipukul gajah. Kuda kali gajah, hitam langsung rokade, teman-teman. Gajah G5 dan dibalas dengan H6. Gajah ke H4, benteng ke E8. Dilanjutkan dengan benteng ke D1. Tekanan penuh dari putih yang ketika salah memberikan solusi di posisi ini, teman-teman, menjadi hancur berkeping-keping dari hitam. Kuda ke D7 untuk memaksa pertukaran. Diterima dan dipukul oleh benteng. Menteri C3 dengan tetap target pion C7 tentunya. Dibalas dengan benteng ke E5. Langkah ini tentu membiarkan posisi itu dipukul. Masalahnya, teman-teman, jika dipukul dengan kuda, dia harus kehilangan kuda karena datang benteng. Misal dia memukul dengan kuda, teman-teman, maka dia akan kehilangan kuda. Kemanapun lari dia dari kuda ini, misalnya dia balik mengancam, tetap dia harus kehilangan. Baik, kalau misalnya di sini dipukul dengan menteri, maka di sini kuda yang dipukul tetap akan kehilangan, teman-teman. Dan misalnya pun dipaksa dengan menteri ini memukul pion dengan tetap mengancam kuda,
maka di sini akan datang benteng ke C8. Kalau harus jadi pertukaran, tentu akan diterima. Setelah dipukul, maka di sini dipukul pion terlebih dahulu. C3 misalnya, tetap akan dipukul. Unggul pion dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ke E5. Langkah partai, kuda ke D4. Benteng C5. Dan dibalas dengan menteri B3. Kuda ke B6, menutup tekanan dari putih dan mengajak bermain imbang tentunya dari hitam. F4. Tidak kehabisan ide dari hitam untuk menyerang atau membalas serangan dari putih. Menteri langsung ke F6, teman-teman. Menteri F3 dibalas dengan benteng ke E8 dan C3. Dilanjutkan dengan A5 karena ada kemungkinan pion didorong untuk mengancam. Benteng di sini tetap ditahan, teman-teman, dan akhirnya dia menaikkan pion B3, tidak jadi ke B4. A4 dan sekarang diperbolehkan dia mengancam B4. Benteng C4 dibalas dengan G3. Benteng ke D8 di sini dibalas dengan benteng ke E3, teman-teman. Berniat untuk mengancam benteng tentunya dari putih dengan menteri, teman-teman. C5. Setelah balik diancam, dibalas dengan kuda B5. Karena kalau dipukul, dia harus kehilangan benteng nantinya. Pion kali pion dan benteng memukul D6 dengan berharap di sini pasti sama-sama hilang, teman-teman. Langkah yang seru pertukaran ini karena memaksa pertukaran yang sifatnya akan sama-sama hilang. Diterima oleh hitam karena ini tawaran yang sangat rumit. Dan dibalas dengan E5 ternyata. Dia tidak mukul dengan kuda, takut rugi perwira tentunya, tapi dengan pion didorong, teman-teman. Tapi langkah jenius dari Emanuel Lasker memukul pion F4 dengan sama-sama mengancam menteri tentunya. Dan jika di sini menteri memukul benteng, maka akan terjadi cek terlebih dahulu. Dan setelah G2 atau kemanapun, maka di sini benteng ke D2 lagi. G1 misalnya, E6. Tentu untuk menghindar langkah tersebut dan unggul serangan dari hitam jadinya. Ketika D ke F3 untuk ancaman F7, maka akan dipukul pion sekaligus ada ancaman checkmate. F2, maka di sini datang D1. Dan setelah G2, D5. Ancaman yang luar biasa tentunya di sini, teman-teman. Kalaupun di sini F3, maka akan datang menteri ini diadu, dan setelah dipukul oleh raja atau apapun, promosi menteri B3 yang sangat susah untuk dihindari. Kembali ke posisi di saat benteng ini memukul pion F4, teman-teman. Tentu di sini perwira dari hitam dalam cengkeraman pion. Ada 3 perwira berat dalam cengkeraman pion, teman-teman. Dan akhirnya dari putih memutuskan memukul benteng. Dilanjutkan dengan menteri cek ke G6 dan H1. Menteri ke B1 di sini dibalas dengan raja G2. Benteng D2 di sini tentu harus ditutup, kalau tidak ada ancaman checkmate. Benteng K2 dan pion dipukul oleh menteri. Dipukul dan dipukul, cek. G3, A3. Promosi menteri ini susah untuk ditawar. E6 dibalas oleh putih dan E1 cek. G4, menteri di sini memukul pion. F5 dibalas dengan C4 cek. Tawaran ini mengharuskan diadu. Tapi langkah partai, dia memilih kuda D4.
A2, satu langkah lagi promosi tentunya. Menteri gede 1 di sini dibalas oleh putih. Dan kuda gede 5, teman-teman. Membiarkan tekanan itu mengalir, dan di sini ada ancaman skak seter tentunya. Menteri keempat langsung tahu bahwa akan terjadi skak seter dan dibalas dengan kuda mukul pion. Babak belur jadinya, dia harus kehilangan kuda. Kalau tidak, dia harus menjaga ke D7 atau ke A7, teman-teman. Langkah partai dari putih memilih cek ke I8, H7 raja, dan raja ke H5. Entah kemana maksudnya, teman-teman. Yang jelas di sini tujuannya dari putih mau mengambil pion F7 dan ada ancaman cek nantinya. Tapi dari hitam tetap mempromosikan menteri di partai, teman-teman. Dari posisi ini putih langsung menyerah. Kenapa? Karena sudah 2 menteri, mustahil untuk dilanjutkan, teman-teman. Sementara ancaman cek atau ancaman mat tidak ada sama sekali. Dari pergerakan buah putih langsung menyerah, teman-teman. Semoga bermanfaat. Varian terbaik dari pembukaan catur yang dimainkan oleh Grandmaster dunia yang tercatat di FIDE Record di part 10 ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.